part 3. Nah, kepotong-potong teman-teman, memoriku full. Real nyata teman-teman, akhirnya aku berani naik sepeda motor lagi setelah mengalami kecelakaan hebat 2006 bulan 1 sebelum menikah kurang 5 bulan. Akhirnya aku beranikan diri naik sepeda motor, aku lancar kembali, pada akhirnya keliling Baju itu bapakku tidak ngantarin, aku bisa naik sepeda motor sendiri. Dan pada akhirnya modal kepercayaan tadi kan aku uang 50.000 ya, uang tanteku di band Baju harga 75.000. Itu saat aku perintisan 2008, anakku usia 1 tahun teman-teman. Dengan modal 50.000 itu tadi, uang tante di band Baju, aku diberi kepercayaan dibawain 2 trobos baju nilai jutaan rupiah sama burus orang Klepek, Madiun, Jawa Timur. Akhirnya kepercayaan aku pegang erat, tidak aku nodai. 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur barang lama, tukar barang baru, begitu. Sampai benar-benar aku mempunyai modal yang cukup. Mantan suami panggilan kerja lagi setelah kena PHK. Akhirnya uangnya dikasih aku setiap bulannya, dan dari keuntungan aku sisihkan. Pada akhirnya aku mempunyai modal yang cukup, aku bisa menembusi tangan pertama, aku bisa berdiri sendiri. Jadi aku bukan jualan baju saja pada akhirnya. Akhirnya aku bisa memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riok, Jawa Timur. Kota Riok ya, Ponorogo teman-teman. Jadi penyetor, pengkredit, pengekes. Akhirnya aku jualan bukan cuma baju saja, mengenali banyak bos di dalam pasar dan menembusi tangan pertama. Jadi keuntunganku berlipat kali ganda dari yang aku ngasih yang dari bos yang ngasih kepercayaan dengan modal 50.000 tadi ya teman-teman ya. Itu jadi bos sama gitu loh, bosnya sama, antara bosku dan bosnya itu sama gitu loh. Karena aku merasa sudah mempunyai modal cukup, ya udah aku berani menembusi tangan pertama gitu. Akhirnya aku bisa memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riok, jadi penyetor, pengkredit, pengekes. Aku bukan cuma jualan baju saja, awalnya kepercayaan baju 50.000, dibawain 2 trobos baju nilai jutaan rupiah, aku kelilingkan dari desa ke desa. Itu pun masih diantarin bapak saat itu ya. Terus akhirnya aku belajar motor dengan lancar, habis kecelakaan itu kan trauma. Dengan nadarku, aku nggak malu jualan apa saja, kalau nanti aku lancar naik sepeda motor lagi nggak trauma. Real nyata aku tidak trauma, aku pinter, lancar. Akhirnya aku bukan cuma jualan baju saja, menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian-pertanian, jualan sembako lengkap di rumah, terus jualan gorengan, menu ya. Jadi selingan sore kalau aku nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas, aku jualan menu. Lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, aneka jajan anak-anak. Nah, itu usiaku kurang lebih 22 tahun, teman-teman. Aku merintis 2008-2012 ya. Dan pada akhirnya aku juga jualan teman-teman, aneka jajan lebaran. Kalau Ramadan menjelang lebaran rame banget, jadi banjir uang, banjir orderan. Karena barang-barang yang aku jual itu benar-benar dibutuhkan masyarakat banyak, nggak ada yang ditolak. Sembako dibutuhkan masyarakat, menu makanan dibutuhkan masyarakat, baju, sepatu, sandal, tas, aneka jajan lebaran dibutuhkan masyarakat di saat mau menjelang lebaran ya. Dan apalagi orang desa itu seneng tak hutangi gitu loh. Tapi dengan syarat kalau hutang Ramadan menjelang lebaran tidak boleh dibayar dicicil seperti hari-hari biasanya aku keliling, teman-teman ya. Nah, jadi Ramadan menjelang lebaran modalku tuh besar gitu, dan pengambilan para pelanggan juga besar gitu. Karena pada ambil baju, sepatu, sandal, tas, terus ambil aneka jajan lebaran untuk persiapan sendiri, untuk dibawa ke rumah saudara-saudaranya, untuk dibagi-bagikan tetangga dan lain sebagainya, kan ambilnya banyak jutaan gitu. Nah, kalau di sistem dibayar cicil seperti hari-hari biasa aku keliling ya, teman-teman, pagi sore aku keliling kan 20 desa areal Ponorogo, Kota Riok, terus aku jadwalkan arealnya gitu, yang searah gitu teman-teman. Jadi aku keliling 2 kali sehari itu ya. Setengah 9 aku keluar dari rumah, kurang lebih jam 12 sampai rumah, aku sholat duhur, ngecek barang-barang yang habis apa, yang laku berapa, dihutang orang berapa, orang bayar berapa gitu. Terus cek barang yang dimasukkan lagi, seperti itu. Pokoknya dulu itu seneng teman-teman, aku tuh usiaku masih muda banget ya, udah pinter mencari uang, menghasilkan cuan puluhan juta gitu. Dari awalnya cuma 50.000, itu pun uang tante di band baju, bukan uangku sendiri gitu. Dan pada akhirnya aku bisa berdiri sendiri memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riok, jadi penyetor, pengkredit, pengkes. Jadi setiap
aku pulang keliling, siang ya seperti itu, terus nidurin anakku gitu. Terus sore kadang anakku nggak ikut keliling, bisa aku tilap ya karena tidur. Setengah 2 aku udah lagi, berangkat lagi gitu. Pulangnya kurang lebih jam 5, belum sampai jam 5 udah sampai rumah. Pokoknya sebelum sholat asar ya teman-teman ya. Nah, begitu sampai rumah, terus udah malamnya aku udah ngecek-ngecek, pagi tadi aku mendapatkan pemasukan berapa, barang keluar berapa, barang barang dihutang orang berapa, orang yang bayar berapa gitu, yang bayar cash hutang berapa gitu. Dan dari rumah pemasukan jualan sembako, ibuku yang jualan, masuk berapa gitu. Dulu waktu pertama jualan sembako tuh belum mempunyai etalase teman-teman, masih pakai pipet baju gitu loh. Terus akhirnya aku bisa beli etalase panjang 2 meter, tinggi 1,5 meter, 4 sak. Tapi sekarang aku kasihkan ibu mertua aku pas ke Taiwan ya 2013 bulan 3 kan aku masuk TKW. Jadi TKW Taiwan. Dan akhirnya malam juga rekapan itu tadi, pagi aku keliling dapat uang berapa, di rumah jualan sembako dapat berapa, keliling sore dapat berapa gitu. Nah, kalau sore kita nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas teman-teman, aku tuh keliling menu. Kalau menu berangkatku sore ya, berangkat ke budal ke pergi ya, keluar dari rumah jam 3, setengah 3 lah kurang lebih ya, setengah 3 jam 3 lambat-lambatnya. Dan aku keliling dari desa ke desa juga sama yang aku kelilingin baju itu teman-teman, itulah perjuanganku teman-teman ya. Sampai kadang sambil gendong anak, aku sambil nenenin anak sambil nyetir. Anakku rewel di perjalanan, aku berhenti sejenak, aku nenenin dan aku lanjutkan berjalan. Anakku aku bungkus dengan penggendong itu. Dan aku pakai jaket nggak nampak ya teman-teman ya sambil menyetir. Nah, anakku kalau menyetir itu anakku belum tidur pulas, masih aku pegangin, aku lepas setir. Jadi tanganku kiri megang kepala anakku, takutnya anakku marah gitu loh ya, namanya anak kecil kan, kepanasan ya. Kepanasan lah ya. Jadi aku pegangi dulu. Nah, sekiranya anakku sudah tidur pulas, itu anakku tak geser ke depan ya, di perutku pas gitu loh ya, teman-teman. Sambil aku gendong ngamplok aku gitu. Dan aku baru nyetir tangan dua gitu. Dan aku cepat-cepat menuju ke tempat perjanjian kita dengan para pelanggan di areal mana begitu. Kadang kita duduk di serambi orang, di cakruan, di jalan, di dalam rumah orang, digelarin tikar gitu. Nah, itulah perjuangan luar biasa, teman-teman. Sambil gendong anak. Mantan suami dulu kerja di pabrik plywood ya, salah ya. Dan aku tuh di rumah ibuku, jadi diajak pulang ke rumah ibu mantan suami itu saat kita kulaan saja ya, kita mau kulaan lagi, tretur barang seperti itu, setor uang begitu. Nah, pada akhirnya ya itu tadi, aku jualan kalau sore ya jualan menu itu, kalau enggak keliling sepatu sandal tas sama jualan baju itu aku sama bawa sayur, keliling sayur, kadang keliling sayur, keliling bawang merah, bapakku tanam bawang merah ya, nggak boleh aku dijual, diborong gitu, tak kelilingin sendiri, aku masukkan, aku timbangin 1 kiloan, terus aku lubangi pakai obat nyamuk itu biar nggak panas gitu, itulah perjuanganku luar biasa teman-teman. Jadi aku berpegangan uang, tercapai cita-citaku rumah impian, itu bukan di saat jadi TKW Taiwan teman-teman, sebelumnya aku sudah tercapai di usia muda kerja keras ya. Jadi seperti itu. Jadi udah nggak kaget lagi di mana posisi dalam kehidupanku gitu loh ya. Kehidupan sudah aku udah aku tempati di kedua kehidupan, di titik yang rendah, di titik menengah, di titik yang aku inginkan tercapai gitu loh. Walaupun pada akhirnya Allah berkehendak lain dijatuhkan ke titik yang rendah, nol kembali gitu loh. Saat aku sudah bisa mencapai cita-citaku, kebeli sawah tanah gabung kakak, walaupun uangku nggak seberapa ya teman-teman ya, setidak-tidaknya itu jerih payah juga. Yang belakang rumah ada ternak kambingnya itu kan tanah campur sari, itu sawah campur sari, jadi tanaman untuk bertani, untuk berkebun sayur, ada buah, ada ternak gitu. Nah, di situ aku sudah tercapai, terus kebangun rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya strategis, di depan jalan raya, itu di tanah ibu mantan suami. Nah, setidak-tidaknya seusia kita, di bawah 30 tahun, usia muda, 22 tahun, aku sudah berjuang, intinya itu gotong royong ya teman-teman ya, jadi intinya bukan aku pribadi yang bikin rumah, gotong royong antara keluarga juga orang tua ya, intinya ya bekerja keras kita juga gitu.
karena tanahnya itu tanah ibu mantan suami, teman-teman. Begitu. Dan sekarang yang depan rumahku sudah dijual, khusus tanahnya saja sudah nilai M. Jadi saat aku dihina, direndahkan rekan bisnis online itu aku sudah mencapai cita-citaku sebelum jadi TKW. Begitu. Ya, teman-teman ya. Dan pada akhirnya ya udah itu tadi, aku jualan beraneka macam. Terus 2011 bulan 5 aku bisa mendirikan rumah impian pertama itu tadi, lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis saat aku masih jalankan usaha. Ternyata 1 tahun kemudian 2012 bulan 4 tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Akhirnya ibu mertua rela jual truk satu-satunya masih kurang demi mempertahankan rumah impianku yang pertama baru bangun 1 tahun biar nggak kejual nggak kesita. Akhirnya tetap kurang, ya udah aku akhirnya rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun. Juga ikut berantakan modalku karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Mantan suami kan jadi nggak kerja, otomatis kan pemasukan dari aku gitu. Dan akhirnya aku berani nggak berani kerja ke luar negeri, rela nggak rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis mati-matian, pagi sore panas hujan, sambil gendong anak, sambil nenek di perjalanan, panas-panas, keringatnya kececeran, kita duduk di serambi orang, hujan petir, hujan gluduk, panas ketar-ketir ya, maksudnya panas ketar-cetar, di kepala pusing, itu ya udah akhirnya aku tinggalkan anakku masih balita usia 5 tahun 5 bulan. Dan alhamdulillah tabarakollahnya aku jadi TKW Taiwan dipertemukan bos yang luar biasa, berarti malaikat sekeluarga, walaupun sempat mengundurkan diri saat di PT ya teman-teman, aku sakit parah tuh. Aku masuk PT 2012 bulan 12. Dan aku diterbangkan tepat hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013. Dan aku masuk di rumah bosku ini sampai saat ini 11 tahun. Untuk bulan depan, bulan 3, tanggal 1, 2024, nanti tepat 11 tahun. Itu aku masuk di rumah bosku ini pertama kali hari Jumat, tanggal 1 bulan 3, 2013. Sampai saat ini satu bos dan nggak pernah ambil cuti liburan pribadi. Real, teman-teman. Jadi fokusku tuh cuma kerja, keluarga, bayar hutang gitu dulu tuh. Dan aku bila-bilain seperti itu, ternyata rumah tanggaku kandas. Demi membayar hutang orang ratusan juta rupiah, aku tidak memakan uangnya, justru rumah tanggaku jadi korban. Kalau tahu rumah tanggaku akan jadi korban, lebih baik aku nggak jadi TKW Taiwan dulu, teman-teman. Jadi saat aku dihina rekan bisnis online tahun 2017 bulan 12 ya, atas pekerjaanku. Kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu kelas 3 jangan melawan kelas kakap. Kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku, yang sudah tiada harganya lagi. Itu teman-teman, sebenarnya aku ya sudah seperti itu pekerjaanku. Merintis, menjalankan usaha sendiri, jadi penyetor, pengkredit, pengkes, 20 desa areal Ponorogo Kota Riok, Jawa Timur. Mempunyai pekerjaan, mempunyai pemasukan setiap hari, dan tercapai cita-citaku. Jadi makan nggak usah beli kayak sayur, beras, tanam di tanah sendiri. Tidur nggak usah mikir bayar kontrakan. Tidur nyenyak, bubuk cantik, mimpi indah di rumahnya sendiri. Tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tercapai rumah impian sesuai harapanku, sesuai cita-citaku. Lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis. Nah, pada akhirnya aku jadi TKW Taiwan, aku bisa bangkit tahun 2015 atas saran bosku untuk menabung ATM, rekening pos, membuka ATM dengan isian 200 NT, 2 lembar gini. Tahun 2015 ini nggak ada 100.000 teman-teman, karena kurs dulu tuh masih 380-388 per 1 NT. Dan kayaknya bosku tuh malu dengan aku mengisi tabungan 200 NT nggak ada 100.000, karena bosku saat itu masih muda ya, 2015 tuh usia 40 tahunan kayaknya ya. Aku pokoknya masih di bawah 30 tahun masuk TKW Taiwan, anakku usia 5 tahun 5 bulan. Sekarang anakku mau usia 17 tahun 2024 bulan 3 tanggal 9 nanti ya, bulan depan. Dan akhirnya bosku tak bikin terkejut dengan cara aku berpikir, di Taiwan aku banyak teman dan aku mempunyai skill, pengalaman, sudah mempunyai usaha sendiri di Indonesia sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Akhirnya aku bangkitkan kembali dengan cara aku mempromosikan apa yang aku jual dulu ke teman-teman yang ada di Taiwan. Ternyata teman-teman pada mau. Akhirnya aku bangkitkan. Dan pada akhirnya aku di Taiwan cukup rekapan totalan bayaran setor orderan ke mantan suami. Dulu masih suami ya teman-teman.
yang ngerjain. Terus pada akhirnya teman-teman yang bayar cash bisa ketemu aku. Dan bosku menyarankan untuk aku menabung setiap bulan 10.000 NT, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi teman-teman yang bayar cash itu aku tabungkan titip bosku tapi dimasukkan di ATM-ku. Dan selain teman-teman yang bayar cash, yang aku tabungkan titip bos itu ada lebihnya aku kembangkan teman-teman. Aku kirim dengan gajiku untuk dikembangkan untuk kulaan di agen-agen, sama untuk bayari bank tertimpa musibah ratusan juta rupiah itu tadi, sama untuk kebutuhan anakku masih balita nyusu jajan kuat. Dan pada akhirnya selain aku menabung setiap bulan rutin 10.000 NT, nggak boleh kurang nggak boleh lebih, itu saran bosku, itu di ATM ku Taiwan juga ada uang otomatis masuk ya dari teman-teman yang transfer bayar NT Taiwan, dan teman-teman yang bayar rupiah masuk di ATM Indonesia ya. Begitu teman-teman prosesnya. Dan alhamdulillah tabarakallah, dalam tempo 14 bulan kemudian aku cuti kontrak pertama 2016 bulan 2, satu buku tabungan menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah. Akhirnya aku bangkit. Dan sebelum aku menabung titip bosku itu, aku sudah menjalankan apa ya teman-teman ya, reseller baju, semacam jualan produk gitu aku di Taiwan dulu. Sebelum aku membangkitkan usahaku di Indonesia dengan cukup rekapan totalan bayaran setor orderan tuh, aku sudah menjalankan kayak jualan produk sinergi yang mahal-mahal itu loh teman-teman. Detox untuk diet 3 juta itu, terus produk-produk skincare, terus aku reseller baju dari Indonesia ya teman-teman, ambilnya serian Kodian itu. Akhirnya aku mempunyai uang, aku bisa mencapai cita-citaku menuruti janjiku ke mantan suami, beliin motor New Vision harga berapa itu 2014, padahal aku masih apa teman-teman, 2014 itu aku masih mumet-mumetnya mencari uang, membayar apa bank setiap bulan. Itu kontrak kedua aja aku masih bayar kok. Terus akhirnya aku bisa membeliin motor New Vision pas Gunung Merapi apa Gunung Kelut meletus hebat dulu, besar dulu. Itu harganya berapa? 28.800.000. Terus aku cuti pertama itu satu buku tabungan akhirnya menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah uang Indonesia. Aku mengantongi pulang, itu yang aku kasih kepercayaan mengirimkan uangku ke Indonesia orang Maspati, Jawa Timur. Magetan, namanya Sulis ya, sampai sekarang masih nyambung Duklis. Ratusan juta uangku tak percayain temanku itu, dia amanah sampai sekarang masih nyambung baik. Aku sudah datang ke rumahnya 3 kali, kalau enggak 2 kali ya, 3 kali teman-teman ya, 3 kali apa 2 kali ya, 2 kali apa ya, 2016, 2019, oh 2 kali teman-teman. Terus temanku namanya Duklis Sulis itu pernah ke rumahku 2022 itu sekali, ke rumah impianku yang kedua deket ibuku, lantai 1 lantai 2 depan, dan belakang ini bikin lagi lantai 1 lantai 2 ya, proses. Nah begitu teman-teman, akhirnya ya udah, satu buku tabungan aku mengantongi uang ratusan juta rupiah. Aku semangat tarik koper kontrak pertama. Tadinya aku lemah karena cuma sah mempunyai 2 bulan gaji yang aku pegang di Taiwan, sama dapat 1 kali gaji Imlek, lebaran Imlek. Ya udah seperti itu ceritanya. Akhirnya aku uang bisa untuk renovasi rumah impian pertama yang aku bangun sebelum jadi TKW Taiwan, kan baru berdiri, belum diapa-apain ya. Tapi yang aku renovasi, yang aku finishing rumah yang samping. Rumah yang samping tadinya kan ada pintu 3 ya, pintu tengah, pintu kiri, pintu kanan. Nah, pintu yang kanan itu diganti jendela kecil model sekarang tuh, dan yang pintu yang kiri itu diganti ditutup gitu loh, tapi dikasih itu loh kayak variasi kuda-kuda itu loh ya, ada kuda, terus dikasih apa itu batu alam. Dan yang ruang tamu tadinya nggak ada jendelanya, yang sebelah barat, kan kita menghadap ke utara, menghadap jalan raya rumah kita ya. Terus itu dikasih jendela ya, 2 model sekarang tuh. Terus pintu-pintu tertutup, jendela kaca terpasang ya teman-teman ya, seperti itu. Udah di keramik, isi rumah kebeli meja, kursi, almari, tapi nggak tahu habis itu aku cuti kontrak kedua 2019, kayak meja, kursi, almari sudah nggak ada, nggak tahu, aku nggak tanya sama mantan suami kemana juga ya. Udah seperti itu. Dan rumah tanggaku 2017 ya, setelah aku cuti kontrak pertama kan 2016, aku mengantongi uang ratusan juta rupiah untuk finishing renovasi itu tadi ya teman-teman ya. Itu rumah tanggaku masih baik-baik saja. Setelah aku balik kontrak kedua,
Itu sekitar kerja 1 tahun ya, 2017 mulai goyah, lost kontak, kita masih ada komunikasi, ada sih jarang-jarang gitu. Terus akhirnya aku 2019 cuti kontrak kedua, seharusnya tuh bulan 3 tapi aku ambil cutinya bulan 5-nya ya, tanggal 25 hari Sabtu. Itu rumah tanggaku rujuk kembali, begitu ceritanya. Aku rujuk sama mantan suami gitu loh teman-teman. Setelah aku rujuk sama mantan suami, aku melanjutkan kontrak yang ketiga di Taiwan, baru kerja 2 bulan kurang lebih, kita udah mulai goyah lagi. Dan sebenarnya aku sudah bercita-cita membeliin mobil mantan suami ya, aku udah ada uang gitu loh. Dan aku di Taiwan mempunyai admin satu, tak anggap adik sendiri ya, orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen, namanya Triran Aningsih, pegang bukuku 3 ABC. Nah, itu buku 3 bukunya 3 orang, bukuku, bukunya temanku Ngawi, bukunya tante mantan suami. Dan tutup buku itu 1 minggu sekali ya, mencapai 250 juta sampai 300 juta. Nah, tutup buku yang hari Selasa tanggal 22 bulan 10 2019 itu uangnya dibawa temanku orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen, dengan alasan dia menawarkan jasanya bisa membantu kirim uang aku ke Indonesia gitu ceritanya. Karena apa? Aku saat itu belum mendownload aplikasi ya, kayak Kipe, Indugo sudah, cuman HP ku rusak jadi gagal mendownload ya. Dan jadi aku kirimnya tuh dulu dibantuin temanku yang namanya Sulis itu tadi, orang Maspati yang aku kasih kepercayaan kontrak pertama uangku ratusan juta, yang ngirimin dia itu orang Maspati Jawa Timur dulu teman-teman ya. Sekarang dia udah pulang 2017 itu nikah, kan masih gadis. Dan pada akhirnya kita cerita sampai mana tadi? Oh, pada akhirnya aku uang dibantu temanku itu, karena aku nggak cuti liburan pribadi selama 11 tahun. Ya, teman-teman di Taiwan, bulan 3, tanggal 1 nanti aku 11 tahun tepat, 2024 ini. Aku nggak pernah cuti liburan pribadi. Terus, tauku tuh kirim di toko Indonesia. Nah, saat itu toko Indonesia nggak bisa gitu, teman-teman. Otomatis aku kebingungan mau kirim ke siapa gitu. Aku nggak cuti liburan pribadi. Terus temanku menawarkan jasanya, yang aku jadikan admin 1 tahun amanah gitu. Terus mungkin dia itu sudah direncanakan niat jahatnya, karena dia tuh 1 bulan kemudian pamit cuti mau nikah, ternyata nggak balik lagi. Nah, bawa uangku itu. Nah, ternyata uangku itu tidak dimasukkan di ATM tujuanku, justru dimasukkan di ATM adik kandung dia cewek. Namanya Vera Aryani, dengan alasan ATM HP hilang. Nah, alhamdulillah tabarakallah aku menemukan bos yang baik hati ya teman-teman ya. Aku tuh disuruh cepat ngurusi uangku ke Semarang, Jawa Tengah. Ya, aku bawa polisi juga. Itu aku dikasih uang sama bosku 35.000 NT, setara 17,5 juta. Itu tepat hari Minggu tanggal 9 bulan 2 2020 aku urusi. Dan sempat dibawa ke Polres Semarang juga, dimintai keterangan gitu loh teman-teman. Mulek saja, sempat mau aku masukkan ke labas, pada akhirnya kakak cowoknya temanku itu mau bertanggung jawab, menandatangani hitam di atas putih bermateri. Terus sanggup 1 tahun. Ternyata mendekati 1 tahun aku diblokir. Jadi tetap jalur aman teman-teman. Bukti kuat ada di tanganku, fotokopian ya. Jadi udah ada hitam di atas putih, kapan saja bisa kita